Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Imron Riantono, mahasiswa Pelita Bangsa Cikarang. Baik, kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang tema yang telah saya pikirkan atau tema yang telah saya buat, yaitu tentang filsafat dan budaya Indonesia. Jadi, apa itu filsafat? Apa itu budaya? Jadi jika ditanyakan biasanya mahasiswa dalam presentasi atau dalam berbicara itu identik dengan mendefinisikan sesuatu. Jadi jika ditanya apa itu filsafat, apa itu budaya, jadi nggak salahnya kita jelaskan satu persatu apa itu filsafat dan apa itu budaya. Jadi begini, filsafat itu ada bedanya dengan falsafah. Sering orang bilang itu adalah falsafah. Bedanya filsafat dengan falsafah, dan juga filsafat itu beda dengan ilmu pengetahuan ataupun sains. Kalau sains itu lebih identik ke eksperimen, jadi eksperimen yang dilakukan oleh sains itu lebih mendalam. Beda dengan filsafat. Kalau filsafat itu bisa dibilang apa ya? Dibilang ilmu juga ya bukan, karena filsafat itu sendiri melahirkan ilmu-ilmu tersendiri gitu kan. Karena di dalam filsafat itu terdapat yang namanya epistemologi filosofi. Jadi epistemologi filosofi itu yaitu filsafat pengetahuan, di mana di dalamnya terdapat filsafat ilmu. Jadi ilmu adalah bagian dari filsafat itu sendiri. Jadi jika didefinisikan filsafat itu bisa didefinisikan apa ya? Seni bertanya. Jadi apapun itu dipertanyakan dalam filsafat. Contohnya layaknya ilmu gitu kan, ataupun sains itu dipertanyakan dalam filsafat. Apa sih itu ilmu? Apa sih itu sains? Gitu kan. Beda dengan filsafat gitu kan. Kalau sains itu ataupun ilmu lebih ke eksperimen tadi yang telah saya jelaskan. Jadi ilmu itu contohnya begini. Dulu mungkin orang lebih percaya jauh sebelum Columbus ada, orang lebih percaya bahwa bumi itu rata, karena Columbus itu belum ada. Bumi itu rata. Jauh setelah Columbus ada, ketika Columbus melakukan eksperimen dalam tujuannya, gitu kan. Oh ternyata bumi itu tidak rata, bumi itu bulat. Gitu kan. Nah orang lebih percaya ke berita-berita terbaru itu, gitu kan, tanpa melupakan berita-berita yang lama, gitu kan. Nah jadi sains ataupun ilmu itu lebih kepada di mana ada temuan-temuan baru, orang itu lebih percaya kepada temuan-temuan baru, itu sains. Beda dengan filsafat. Filsafat itu seperti kalau falsafah itu kan ada istilahnya falsafah Jawa, falsafah orang Barat, falsafah Indonesia seperti Sako. Jadi falsafah itu lebih ke apa ya? Ideologi gitu kan, ataupun worldview, sistem gagasan dasar mengenai kehidupan yang dijadikan sebagai pegangan. Nah, itu bisa dijadikan, itu falsafah gitu. Beda dengan filsafat. Jadi sistem gagasan dasar mengenai kehidupan yang dijadikan sebagai pegangan. Contoh agama ataupun budaya, ideologi. Nah, itu adalah falsafah. Sedangkan filsafat itu di dalamnya itu terdapat banyak ilmu gitu kan. Falsafah juga termasuk dalam filsafat. Jadi begini, apa kaitannya antara jika ditanyakan definisi filsafat, sulit untuk didefinisikan, akan tetapi filsafat itu memiliki karakter. Ada 3 karakter filsafat, yaitu yang pertama adalah 3 karakter filsafat. Yang pertama adalah refleksi rasional. Jadi berdasarkan common sense, berdasarkan akal sehat, itu bisa diterima oleh umum berdasarkan akal sehat. Yang kedua yaitu kritis. Nah, kritis ini jadi apapun itu dipertanyakan, gitu kan. Jadi tak ada tabu untuk tidak dipertanyakan, gitu kan.
Nah, yang ketiga itu radikal. Radikal di sini bukan dalam artian merubah suatu kelompok melakukan suatu perubahan dengan cara yang di luar nalar, bukan bisa dengan cara kriminal dan lain sebagainya, bukan. Kan? Tapi radikal di sini karena radikal itu berasal dari bahasa Latin yang berasal dari kata radix yang artinya akar. Jadi sampai ke akar-akarnya pun bisa dipertanyakan dalam filsafat. Gitu kan? Nah, refleksi rasional, refleksi di sini bukan berarti pantulan. Bukan berarti pantulan. Jadi refleksi di sini renungan berdasarkan akal sehat, gitu kan. Jadi seperti layaknya misalkan orang kalau sudah tua itu selalu merenungkan kenapa dulu gua nggak gini, gitu. Kenapa dulu gua nggak gitu, gitu kan. Nah, itu refleksi rasional masuk dalam filsafat. Jadi bukan sains gitu. Jadi tidak diabstraksi oleh sains. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan ilmu pengetahuan ataupun tidak disangkut pautnya dengan agama. Jadi terpaksa saya harus mengatakan bahwa refleksi sifat dari filsafat ini itu tidak ada kaitannya dengan agama atau tidak di dalamnya tidak ikut campur wahyu, agama dan lain sebagainya. Jadi berdasarkan contoh misalkan kita tanpa kita sadari kita hidup di dunia ini, gitu kan? Berapa langkah kaki yang telah kita lakukan, gitu kan? Itu dipertanyakan dalam filsafat. Ketika kita makan berapa kunyahan, itu tanpa kita sadari, kan? Itu suatu refleksi, gitu kan? Jadi tanpa kita sadari berapa kunyahan yang telah kita lakukan ketika kita makan, berapa kedipan mata dalam satu hari, kan kita nggak tahu, kan? Nah, itu adalah salah satu contoh dari refleksi rasional. Klik dulu, layarnya klik. Nah, kritis di sini berarti apa ya? Suatu pola pikir seorang filsuf itu selalu menanyakan ke hal-hal yang paling mendasar, gitu kan? Contohnya apa ya? Contohnya hidup, gitu kan? Untuk apa sih kita hidup? Atau untuk apa sih kita makan, gitu kan? Ya agar kita bisa hidup, gitu kan? Terus dipertanyakan lagi, untuk apa sih kita hidup, gitu kan? Ya agar kita nanti bisa bekerja. Terus dipertanyakan lagi, untuk apa kita bekerja? Kenapa kita nggak bekerja aja, gitu kan? Ya untuk agar kita bisa hidup. Jadi urusan makan sampai kenapa kita harus hidup, gitu. Nah, itu kritis, gitu kan. Jadi hal-hal yang tidak ada tabu tidak dipertanyakan. Bahkan terpaksa juga harus saya katakan ekstrimnya itu apa ya? Contoh misalkan apa yang tabu untuk dipertanyakan, gitu kan. Contoh apa? Tuhan misalkan kan. Nah, filsafat itu menanyakan, gitu kan, keberadaan Tuhan. Apakah Tuhan itu ada? Gitu kan. Dan kenapa Tuhan nggak ada aja? Gitu kan. Nah, itu jadi masuk juga ke dalam kritis. Atau misalkan di ruangan ini gitu kan, kenapa ada whiteboard, kenapa ada kursi, dan kenapa ada lampu, dan kenapa ada kipas angin. Nah, filsafat itu mengatakan ada itu apa? Gitu. Ada itu apa? Gitu. Nah, dalam filsafat dikatakan ada itu apa? Nah, itulah filsafat. Jadi seorang filsuf biasanya apa ya? Dia selalu pusing sendiri, gitu. Pusing sendiri karena memikirkan hal-hal yang di luar nalar manusia juga, gitu kan. Nah, yang ketiga radikal ini yang tadi saya katakan juga sampai ke akar-akar yang urusan makan bisa jadi kenapa kita harus hidup padahal kan cuma urusan makan, gitu kan. Nah, karena itu harus dipertanyakan juga dalam filsafat, gitu kan. Nah, jadi itu mengenai filsafat. Dan ada lagi, jadi filsafat itu bisa dikatakan bapaknya ilmu, gitu kan. Atau lagi ada karena di dalam filsafat itu terdapat banyak ilmu-ilmu di dalamnya, gitu kan. Nah, juga ada di atasnya filsafat. Di atasnya filsafat itu adalah atau aral filsafat namanya, di atasnya ada filsafat sistematik. Jadi di dalam filsafat, jadi filsafat sistematik. Aral filsafat. Aral filsafat ini adalah filsafat sistematik, di mana di dalam filsafat sistematik ini di dalamnya itu terdapat beberapa macam filsafat, gitu kan. Ini di atasnya lagi filsafat. Nah, di dalam aral filsafat sistematik itu ada yang dinamakan dengan antropologi filosofi, gitu kan. Antropologi filosofi. Nah,
filsafat menanyakan ini. Antropologi filsafat itu adalah filsafat tentang kemanusiaan, tentang apa sih itu manusia, bagaimana peranan manusia, untuk apa manusia ada di bumi ini. Nah, itu masuk ke dalam filosofi. Jadi dalam terdapat filosofi. Nah, yang kedua adalah teodisi atau teodisi filosofi ini adalah filsafat ketuhanan. Jadi filsafat ketuhanan ini yang tadi saya juga katakan tadi, bahwa apakah Tuhan itu ada dan kenapa Tuhan itu banyak, gitu kan. Orang Islam punya Tuhan, orang Kristen punya Tuhan, dan lain sebagainya punya Tuhan, gitu kan. Dalam filsafat itu harus dikatakan juga kan, untuk menambah wawasan dan sejauh mana kita bisa berpikir tentang ketuhanan. Nah, dan yang ketiga yaitu tentang estetika. Jadi estetika filosofi filsafat keindahan. Jadi apakah keindahan itu suatu seni, ataupun seni identik dengan keindahan, atau keindahan identik dengan seni. Jadi sebenarnya seni itu tidak identik dengan keindahan, gitu, ataupun hal-hal yang indah itu seni, gitu kan. Hal yang tidak indah itu bukan seni, tidak juga, gitu kan. Ada juga banyak seniman Jerman dan lain sebagainya melakukan suatu pameran apa ya, maya. Nah, itu juga masuk seni, gitu kan. Atau seni-seni abstrak, gitu kan. Lukisan-lukisan abstrak, jika dilihat indah, dinilai indah di mananya, gitu. Nah, padahal itu juga seni kan. Nah, itu masuk ke dalam estetika, bagaimana kita berpenampilan menarik dan lain sebagainya. Masuk ke dalam estetika. Jadi di dalam terdapat pengaruh-pengaruh tersendiri, gitu kan. Nah, yang keempat yaitu masuk ke norma ataupun perilaku. Ataupun etika filsafat. Jadi apakah manusia hidup di dunia ini harus ada aturan, ataupun bagaimana perilaku manusia jika hidup di dunia, dan jika hidup di dunia yang lain bagaimana, gitu kan. Nah, ini masuk norma etika. Nah, yang terakhir ini yaitu epistemologi filosofi. Nah, epistemologi inilah yang terkadang banyak dibicarakan, gitu kan, karena epistemologi filosofi ini adalah membahas tentang filsafat pengetahuan, di mana di dalamnya terdapat tentang ilmu pengetahuan. Nah, ini jadi di dalam ilmu pengetahuan itu banyak, ada yang namanya apa? Geografi, antropologi, arkeologi dan lain sebagainya. Jadi dicakup dalam epistemologi filosofi. Nah, jadi jika kita berbicara tentang filsafat, itu terkadang filsafat itu adalah suatu ilmu yang sangat berbahaya, gitu kan. Jika orang awam mengartikannya, itu sangat berbahaya, gitu kan. Karena saya beri contoh seperti ini. Nah, lalu apa kaitannya antara filsafat dengan budaya Indonesia, gitu kan? Antara kaitan budaya filsafat dan budaya Indonesia, contoh seperti ini, saya gambarkan seperti ini. Jadi saya kaitan antara filsafat dengan budaya Indonesia ini akan saya beri contoh seperti ini. Jadi budaya Indonesia, jika filsafat menilai budaya Indonesia itu seperti apa, gitu kan? Nah, contohnya seperti ini. Kita kenalkan Albert Einstein. Dia seorang ilmuwan Jerman yang pernah menemukan bom atom, gitu kan, dengan teorinya yang kita kenal sebagai yaitu salah satu teorinya yaitu teori relativitas. Nah, relativitas ini mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatunya itu bisa dipandang tergantung dari sudut mana kita memandangnya, gitu, tergantung dari sudut mana kita menilainya. Itu masuk ke dalam teori relativitas. Nah, relativitas Albert Einstein sendiri itu ada dua. Yang pertama secara umum, nah, yang kedua secara khusus ataupun secara ilmiah. Nah, contoh dari secara umum
Contohnya begini. Umumnya matahari terbit dari sebelah mana? Umumnya matahari terbit dari sebelah mana? Dari sebelah timur. Benar nggak matahari terbit dari sebelah timur? Benar kan? Siapa yang mengatakan? Karena ini sudah umum gitu kan. Umum mengatakan matahari terbit dari sebelah timur, tapi beda dengan secara khusus gitu kan. Karena umum mengatakan matahari terbit dari sebelah timur, kalau secara khusus ataupun secara ilmiah mengatakan bahwa matahari itu diam, bumilah yang berputar mengitari matahari. Nah, jika kita diartikan mana yang benar mana yang salah, dan kedua-duanya benar gitu, baik secara umum maupun secara khusus ataupun ilmiah. Umum mengatakan matahari terbit dari sebelah timur, tapi secara khusus ataupun secara ilmiah matahari itu diam, bumilah yang berputar mengitari matahari. Nah, ada seorang filsuf Indonesia menambahkan, membenarkan teori relativitas ini gitu kan, yaitu almarhum Profesor Dr. Andes, Profesor Dr. Asep Sunandar gitu kan, yang kita kenal sebagai wayang kondang gitu kan, wayang golek, asal Jawa Barat, asal Bandung Jawa Barat tepatnya. Beliau membenarkan teori ini gitu kan, tetapi beliau menambahkan bahwa akan sangat sempurna teori relativitasnya Albert Einstein jika ditambahkan satu sudut pandang, yaitu secara filosofi ataupun filsafat. Nah, umum mengatakan matahari terbit dari sebelah timur, khusus mengatakan bahwa matahari itu diam, bumilah yang berputar. Tapi secara filosofi ataupun secara filsafat itu bertentangan dengan keduanya. Filosofi mengatakan bahwa matahari sekarang sudah terbit dari sebelah barat. Matahari sudah terbit dari sebelah barat. Kok bisa? Nah, di sini yang saya katakan bahwa filsafat itu adalah ilmu yang sangat berbahaya jika kita tidak tahu ilmunya ataupun kita tidak tahu kok bisa, mengapa gitu kan. Nah, kita bacanya pakai filsafat. Matahari terbit dari sebelah barat artinya begini. Matahari adalah sumber kehidupan manusia, sumber kehidupan. Sumber kehidupan manusia. Barat adalah budaya barat. Nah, jika kita artikan bahwa matahari sudah terbit dari sebelah barat, artinya adalah bahwa sumber kehidupan kita itu sudah ke barat-baratan. Itu secara filosofi. Benar tidak? Aktual ya, faktanya. Begitu kan, sumber kehidupan kita sekarang sudah ke barat-baratan. Baik itu dari makanan, minuman, pakaian, bahasa, budaya, dan lain sebagainya, itu sudah ke barat-baratan. Lalu apa solusinya? Kita harus bangga dengan produk yang kita miliki. Ketika kita berbicara produk, bukan cuma hasil produksi yang diproduksi oleh suatu perusahaan, akan tetapi produksi Indonesia itu bisa bahasa, budaya, dan lain sebagainya. Kita harus bangga dengan itu semua. Baik, bertemu lagi bersama saya Imron Riantono. Next. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.